Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya buatkan satu video untuk perkuliahan di tanggal 10 Oktober karena mohon maaf saya nggak begitu enak badan, jadi saya nggak bisa kuliah secara langsung. Dan sebenarnya materi ini kita melanjutkan apa namanya eh, materi terkait dengan metode cross dan ini masih kita di struktur balok, kita belum masuk ke struktur portal. Jadi nanti apa namanya apa sih strukturnya nanti saya minta semua mahasiswa itu ya cross check kembali di tugas 2 di minggu kemarin yang sudah saya berikan ada beberapa materi tambahan gitu ya. Tugas 2 beberapa ini khususnya untuk yang kelas A dan kelas B itu ada beberapa yang saya lihat itu masih belum sesuai. Nanti silakan dicek lagi sambil melihat setelah melihat dari video saya ini mana yang keliru mana yang benar. Nanti tugas 2 ini akan saya buka lagi bagi yang salah nanti silakan di apa namanya periksa lagi ya, dicek lagi sehingga nanti atau di-upload ulang gitu ya, yang salah mengupload ulang sehingga yang saya inginkan itu sudah tercapai itu untuk yang tugas 2. Nanti tugas 3 silakan dikerjakan baik itu untuk yang kelas A maupun kelas B. Eh, Jenis strukturnya saya naikkan sedikit. Dia sama-sama masih balok, tapi yang di tugas 2 itu kan apa ini namanya tumpuannya ada 3, sekarang saya naikkan menjadi 4, jadi ada 4 tumpuan. Ini nanti sebagai awalan sebelum kita nanti belajar kaitannya dengan struktur rangka ya atau portal. Oke, untuk yang video kali ini saya akan lebih ke apa istilahnya membahas ya tugas yang sudah dikerjakan baik di kelas A maupun kelas B. Jadi untuk yang bagian pertama di kelas A dulu, ini beberapa saya lihat terutama di kelas A itu masih belum sesuai gitu ya. Fokus kali ini saya nggak akan membahas tentang momen primernya atau yang lain ya. Saya akan fokusnya ke tabelnya dulu. Di tabelnya yang akan saya jadikan apa namanya landasan saya untuk menilai gitu ya. Saya nggak akan ngecek momen primernya rumusnya benar atau salah, hitungannya benar atau salah, itu urusan lain silakan dipelajari sendiri. Saya kira mahasiswa bisa ngecek sendiri. Terutama di tabel cross ini yang perlu ada beberapa koreksi. Yang pertama ini tugasnya Widya Santika Dewi ya. Ini di sini saya minta nanti bisa melengkapi ini ya, karena kalau itu kosong saya nggak akan bisa ngecek benar salahnya. Ya silakan nanti diulangi lagi. Kemudian sebelum masuk ke tugas yang lain ya, mahasiswa yang lain, perlu saya sekali lagi tekankan, saya lupa apakah waktu Zoom sudah saya sampaikan atau belum, atau di video tambahan materi saya itu ada bahasan ini atau enggak. Tapi yang jelas pertama kali yang dicek sebelum masuk ke tabel cross, pastikan faktor distribusi yang apa namanya yang posisinya ada di titik yang sama ya. Di situ kan ada FDBA, ada FDBC. Kalau kita jumlah, harusnya ini sama dengan satu. Jadi misal nanti ada beberapa, bahkan mungkin ya, secara ekstrim saya akan larang, misal bagaimana Pak kalau jumlahnya misal 0,99 gitu ya. Jangan, atau apalagi 0,9 gitu ya. Jangan, artinya usahakan bagaimana caranya dalam nanti pembulatan terutama, ini kan kita mainkan desimal gitu ya. Dalam pembulatan usahakan jumlahnya itu sama dengan satu gitu ya. Di khusus untuk yang faktor distribusi di titik yang sama. Ini kan di struktur ini kan dia kan seperti ini ya di soalnya ya. Di titik B ini A, C gitu ya. Jadi ada distribusi dari B ke A dan distribusi dari B ke C. Maka faktor distribusi di titik B itu jumlahnya harus ada satu sama dengan satu. Atau misal apa namanya strukturnya seperti ini ya. Ini kemarin juga berapa kayaknya saya contohkan. A, B, C, D. Nanti FD-nya ada 3 gitu ya. BA, BC, BD. Ini juga nanti jumlahnya harus sama dengan
1 FD-nya. Atau juga misal yang lebih kompleks lagi ya, seperti ini. Dan misal A, B, C, D, E. Jadi sekarang ada FD A, B, AD gitu ya, AD, AB, kemudian ada BA, BC, BE. Jadi ada 2 simpul yang memiliki FD-nya. Nanti ini kita juga akan jumlah, cek ya. Jumlah ini nilainya juga harus sama dengan 1. Secara ekstrim misal 0,9 jangan. Silakan cek lagi pembulatannya apakah sudah sesuai atau belum. Harus 1 agar nanti di belakang, di tabel cross-nya itu akan lebih bagus. Itu yang pertama. Itu ya, sekarang kita coba lihat di tugas mahasiswa selanjutnya. Ini Maulana. Sekali lagi saya nggak akan ngecek apa namanya momen primernya dan seterusnya. Saya hanya ngecek di bagian tabel cross-nya. Jadi misal nanti ada angka yang beda dengan yang temannya, kan satu kelas harusnya kan angkanya sama gitu ya. Kalau misalnya ketemu ada angka yang berbeda, silakan cross check lagi hitungannya seperti apa, sudah sesuai atau belum. Nah ini yang perlu saya buatkan video di sini ya, terutama di, saya ngerti kemarin harusnya sudah, tapi mungkin mahasiswa ada yang miss gitu ya, terutama di momen total. Yang namanya momen total itu adalah penjumlahan momen dari ini ya, momen primer ke carry over gitu ya. Jadi yang dihitung itu dari momen primer sampai ke carry over, bukan dari FD-nya. FD kita nggak akan hitung. Jadi FD itu terakhir, atau FD itu yang di awal tadi ya, untuk menghitung MD1, MD2. Tapi untuk perhitungan M total yang dihitung ya dari apa namanya momen primer ke bawah gitu ya. Ini yang kita hitung. Kemudian itu yang momen total BA, yang BC ya, yang ini segini ya. Dan ini harus hati-hati. Misal di sini MDBA itu kalau saya hitung di sini ya, saya pakai kalkulator, kan negatif 1 ditambah 1,425. Harusnya 0,425, bukan 0,9. Karena kalau 0,9 ini artinya ya FD terhitung juga, ini harus hati-hati, ini salah. Salah. Jadi ini 0,425. Jadi kalau berdasarkan hitungan yang ada di sini. Kemudian BC juga sama. Jadi negatif 1,5 ditambah 1,05. Jadi 0,45. Bukan 0,03 gitu ya. Oh, ini negatif ya. Negatif 0,45. Ini semuanya beberapa yang saya lihat itu saya ngerti mungkin sumbernya satu gitu, yang lainnya hanya contoh gitu. Ini tolong dicek ulang, ini harus sama. Nanti akan saya nilai dari tugasnya itu, siapa yang nanti saya akan kasih skor 100 sampai 0, 100 atau 0 gitu ya. Kalau 0 itu harus upload ulang, kalau nggak upload ya berarti saya anggap nggak mengerjakan tugas. Kalau 100 berarti ya sudah benar, sudah sesuai. Nanti akan saya cek, mungkin saya butuh waktu 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari maksimal. Semoga segera selesai sehingga mahasiswa yang uh, uh, misal ngeceknya nggak mau ngecek itu ya, males ngecek, nunggu dari dosen ya sudah, nanti tunggu maksimal 3 hari. Atau yang apa namanya sudah langsung cek tahu salahnya di mana, segera dikoreksi, upload ulang. Nanti akan saya buka 1 minggu lagi gitu ya untuk yang tugas 2. Kemudian tugas momen reaksi juga sama ya. Ini saya kira sudah sesuai, tinggal dibalik positif negatifnya. Kemudian di sini yang perlu saya tekankan tadi 0,9 kenapa nggak boleh? Kalau kita lihat FD ini kan jumlahnya kan 0,57 tambah 0,42, ini sumnya itu kan 0,9 ya, benar ya? Atau 0,99 bahkan 0,99. Dan ini mengganggu karena ada cek setelah ini ya di tabel cross yang bisa kita buat acuan bahwa ini sudah sesuai atau belum hitungannya itu dari total momen reaksi ya. Tadi di hitungan kita MDBA atau M total atau M reaksi itu ya, M aksen BA itu kan tadi 0,425, kemudian reaksinya negatif 0,425, kemudian M aksen BC 0, positif 0,
Oke, ini juga kayaknya salah ya hitungannya ya. Jadi yang M total BA itu harusnya positif, ini ya positif. Kemudian, oh oke benar ya, benar. Jadi M, M totalnya positif 0,425, M reaksinya negatif ya, negatif 0,425. Kemudian M total BC itu negatif 0,45 sehingga reaksinya positif 0,45. Nah, di sini ini coba saya rapikan lagi coret-coretannya. Checking yang kedua setelah tadi checking yang ada di faktor distribusi itu adalah di simpul yang sama, di simpul tempat bertemunya dua batang atau lebih. Di situ jumlah momennya itu kalau kita total ini harusnya sama dengan 0. Itu harus sama dengan 0. Jadi kalau nggak 0, ini ada kemungkinan salah perhitungan, terutama dihitungan entah itu MD atau CO. Nah, ini kasusnya bukan MD dan CO-nya yang salah, tapi hitungan atau checking pertama tadi FD ya. Karena di sini kan nggak 0 persis ya. Jadi ketemunya kan 0,025 gitu ya. Ini kalau pengen akurat apa namanya ketemu 0 persis ya tadi nggak 0,99 misal ya. Misal dalam pembulatan misal di sini bukan 0,57 tapi 0,58. Ini misal saya ngerti ini 0,57 berapa ya? Apakah 0,572 kemudian yang FDBC 0,425 itu ya misal ya. Artinya yang kalau dibulatkan berarti 0,43. Tapi misal di sini saya ubah misal 0,58 agar nanti FD-nya 0,58 tambah 0,42 ini samnya sama dengan 1,0 persis gitu ya. Jadi misal 0,52 maka kalau kita hitung berdasarkan hitungan di sini ya 0,5 sorry 0,58 FDBA ya. Kemudian dikali 2,5 nanti hasilnya juga persis ya 1,45. Ya, kalau kita kembalikan ke sana, kita kembalikan ke sana ya. Berarti nanti ya ketemunya sama 0,45 ya, 1,45 dikurangi 1 ya. Ini 0,45 hasilnya nanti sumnya itu sama dengan 1. Nanti itu diperiksa lagi terutama di bagian tadi ya FD-nya. Pastikan itu totalnya sama dengan 1. Kemudian momen reaksinya kalau kita jumlah di titik B itu harus sama dengan 0. Khusus untuk yang soal ini harus sama dengan 0 karena harusnya ini nggak rumit ya, harusnya nggak rumit. Jadi harusnya sama dengan 0. Nah, tapi nanti di tugas ketiga mungkin masih mendekati 0,001 itu mungkin masih boleh lah silahkan. Tapi khusus yang tugas 2 untuk biar pasti gitu ya ini harus jumlah momennya harus sama dengan 0. Kemudian ada lagi dari mahasiswa Abdil Ramadan Dwi Raharjo. Oke, kita lihat faktor distribusi ini juga sama. Ya, mungkin satu paket, satu contohan gitu ya 0,57 sama 0,42 ini sumnya 0,99 ya. Ini silakan. Ini yang benar itu 0,58 atau 0,43. Yang dinaikkan itu yang mana? Nanti silakan cek lagi. Kemudian ini juga sama, ini sama seperti yang tadi Maulana itu ya. Jadi M totalnya ini ya khususnya yang ini. Silakan hitungnya ya yang ini aja. Itu ya setelah tadi yang FD-nya silakan diganti. Ini sama seperti yang Maulana tadi. Kemudian ada Azwa ya, Azwa FD-nya. Nah, ini FD, ini kalau kita sum, kalau kita jumlahkan udah 1,0 uh, tapi anehnya antara apa tugasnya A2 sama yang tadi 3 mahasiswa terakhir atau 2 mahasiswa terakhir itu angkanya beda. Silakan siapa yang benar siapa yang salah secara hitungan silakan cek sendiri, saya nggak akan ngecek ke sana. Yang saya soroti di sini sudah faktor distribusinya jumlahnya sudah 1,0. Ini sudah sesuai tapi hitungannya yang benar yang mana silakan cek sendiri. Ya. Kemudian di sini oke, nah ini yang saya bilang ya bahwa momen reaksinya kalau kita hitung
itu nilainya sama dengan 0 ya. Di 0,92 dikurangi 0,92 sama dengan 0. Ini sudah sesuai. Tapi apakah angkanya benar atau salah? Silakan cek lagi sendiri. Itu ya. Jadi yang saya cek itu nanti terutama dalam penilaian 0 atau 100 itu nanti dari sini. Dari apa namanya ini? Hitungan faktor distribusi sama hitungan momen reaksi. Itu ya. Ini oke, kita coba lihat tugas yang lain ya. Siapa yang tadi belum? Coba Alif Nadia. Oke, ini udah. Ini sama ya. Satu paket dengan siapa tadi? Ya, Azwa ya. Satu paket dengan Azwa. Maksudnya satu contohan gitu ya. Satu paket dan satu contoh. Ya boleh nyontoh, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami gitu ya. Nanti kapan-kapan saya akan buat tugas di mana saya akan paksa mahasiswa itu angkanya berbeda-beda. Sehingga nanti misal nanti ada ujian, ya nggak saling contoh-contohan. Sudah sesuai. Kita lihat lagi Andri dan Warta. Ini juga sama ya 0,25 dan 0,75 nilainya 1, kemudian di total momen juga sama dengan 0. Oke, saya kira itu untuk yang kelas A ya. Kita coba lihat yang di kelas B karena ternyata tipikalnya beda-beda. Oke, kita lihat di kelas B dengan struktur soal yang berbeda. Ini 0,29. Ini ya, sekali lagi silakan cek ya, ini kan 0, sumnya kan 0,99 ya, jadi pastikan 1,0. Jadi ada pembulatan yang keliru. Oke, berarti 0,71 ya. 0,71 karena di sini muncul 0,71. 0,29 dan 0,71. Kalau udah 0,29 tambah 0,71 ya sama dengan 1,0. Kemudian ini sudah sesuai kalau kita hitung ya. Iya 0,001. Ya silakan mungkin ada hitungan yang pembulatannya belum sesuai, nanti silakan cek sendiri. Tapi yang jelas ini sudah mengarah ke sana. Jumlah reaksi di titik B gitu ya, BA dan BC dijumlah sama dengan 0. Oke, ini siapa namanya? Aditya. Ini juga oke, udah sesuai baik di FD-nya maupun momen reaksinya. Selanjutnya Zaki. Oke, Zaki ini ya. Jadi pastikan untuk ini untuk semuanya saja, bukan untuk yang Zaki, bukan untuk khusus kepada Zaki, untuk secara umum. Pastikan nanti di langkah keempat ini pastikan ada tabelnya itu ya, nggak hanya hitungan ini. Hitungan ini itu hanya membantu kita dalam perhitungan. Bahkan nanti mungkin deh, mungkin gini aja, mulai tugas ketiga, khusus mulai tugas tiga, hitungan kayak gini mungkin nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang muncul itu yang wajib ya harus ada, itu adalah tabel cross-nya. Ini tidak usah ditulis, nggak apa-apa, khusus untuk tugas ketiga ya. Mulai tugas ketiga, 4 dan seterusnya nanti hitungan seperti ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tulisannya dicoret-coretan boleh atau langsung pencet di kalkulator, angkanya dapat berapa, masukkan ke tabel. Cukup seperti itu. Jadi misal Aditya ini ya, misal ya, tugasnya Aditya, oh udah ada tabelnya, berarti ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini hanya untuk latihan, mungkin saya khususkan untuk yang di tugas kedua saja. Asal caranya sudah tahu, nggak usah dituliskan di buku, di kertas, nggak apa-apa. Hanya untuk coret-coretan, langkah keempat khusus untuk hanya tabelnya saja. Bahkan ini keterangan nggak usah, nggak apa-apa.
boleh itu untuk catatan, tapi nanti dalam pengerjaan tugas, mulai tugas ketiga tanpa ada penjabaran nggak masalah. Tapi kalau mau dikasih penjabaran biar semakin ingat, ya silakan. Tapi tidak perlu, tidak wajib ada. Tabelnya ini yang harus ada. Itu ya untuk yang Zaki, dan ini saya nggak akan mau ngecek karena pusing ya. Silakan cek sendiri. Kemudian ada tugasnya Nadia Ayu. Kita lihat tabel cross-nya. Oke, boleh. Di sini ada apa ya, FD-nya ada detail ya, 3 angka di belakang koma silakan. Mau 2 angka di belakang koma silakan. Kalau 1 angka belakang koma saya kira jangan lah. Ya 2 atau 3 gitu ya. Minimal 2. 0,29 sama 0,71 misal seperti tadi. Atau misal di sini ada MD satunya 0,59 saja boleh. Kemudian di sini 1,44 boleh, silakan 2 angka. Kemudian di sini masalahnya ya benar tadi Nadia ya. Nadia di sini belum dihitung totalnya ya. M total belum, sama M reaksi ya. Reaksinya belum. Ini silakan dicek lagi ya, ditambahkan lagi. Cara hitungan enggak beda ya? Beda nggak sih? Ya, kayaknya beda ya. Nah, silakan coba diperiksa lagi. Enggak. Karena 0,59 itu dikurangi 1 berapa dia? Oh, 0,4 ya, benar ya, 0,4. Ya mungkin udah sama, sesuai. Tinggal M total sama M reaksinya belum didefinisikan. Oke, kemudian Vera, kita lihat di sini, ini juga sama. Mungkin ini apa namanya, kelas B lebih solid gitu ya. Satu yang mengerjakan, yang lainnya tinggal menulis. Ya, atau semuanya menulis lah. Semuanya saling menghitung gitu ya. Saling diskusi boleh. Tugas nggak masalah. Oke, itu Vera. Ada lagi, misal coba saya lihat 2 lagi ya di kelas B. Rijal tadi belum ya. Rijal sama Uli. Ini Rijal. Ini juga sesuai, jadi yang totalnya ini, M total, yang dihitung itu mulai dari MP ya. MP sampai ke momen induksi yang terakhir. Oh ya, ini ada beberapa yang pakai MI, ada yang pakai CO tadi ya. Ini boleh silakan mau pakai MI atau CO, nggak masalah. Oh, ini menandakan kalau yang CO itu sendiri ya. Ya, boleh. Ini ada CO juga. Mana tadi? CO ya, boleh. Oh ya, dan ini ya. Ini yang kemarin di video saya bilang bahwa yang nggak nonton videonya pasti terkecoh ya, karena di tugas 2 itu kan saya menuliskan hanya mencari sampai ke momen reaksi. Kemudian di materi video itu saya tambahkan itu ya, saya tambahkan, memang sengaja nggak saya tulis di perintahnya di tugas gitu ya. Saya tambahkan untuk sampai ke free body ya. Yang belum ada free body-nya silahkan dilengkapi. Ini siapa tadi? Nadia. Ini juga belum ada free body, berarti nonton videonya masih setengah-setengah atau bahkan belum nonton video saya. Kemudian ini siapa tadi? Vera. Ya, Vera juga belum ada free body diagram. Rijal juga belum. Uli, Uli ini juga sama, tapi kayak nggak ada free body diagram. Jadi yang nonton, ketahuan nonton, siapa yang nonton ya ini, siapa nih? Rijal ya, Zaki, sorry, Zaki. Zaki ini berarti nonton video saya beneran. Ini nggak ada, ya, ya ini juga nggak ada. Jadi yang sementara ini yang saya temukan mahasiswa yang nonton video saya dari awal sampai akhir, Miyazaki gitu. Zaki yang baru nonton. Jadi kalau oke, ini kayaknya saya lihat dari ini aja ya, Zaki tadi ya. Saya lihat dari pribadi ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. Ya, terutama ini harusnya kalau kita jumlah totalnya harusnya kan sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat di situ
BA ya, momen reaksi B. Oh, ini bahkan 0,9. Berarti ini salah. Salah. 0,9 tambah 0,91 sama dengan 1. Ini berarti masih dihitungkan totalnya dengan FD-nya. FD-nya masih dihitungkan. Hati-hati. Itu untuk yang kelas B ya. Yang kelas A tadi sekilas coba lihat ada yang sudah di body atau belum. Juga belum. Oke, nggak ada yang apa namanya sampai ke free body. Ya, di antara 6 ini yang saya buka ternyata belum ada yang sampai ke free body. Jadi silakan kerjakan tugas 2 sampai ke free body. Nanti silakan periksa siapa yang sudah sesuai, mana yang belum. Nanti yang belum sesuai berarti harus upload ulang. Nanti saya kasih angkanya, skornya 0 gitu ya. Uh, kalau skornya 0 berarti dianggap gagal gitu ya, dianggap gagal untuk mengerjakan tugas kedua. Nanti tugas ketiga silakan sesuaikan, hitung sampai ke free body juga ya, hitung sampai ke free body. Jadi ada dapat momen reaksinya seperti tadi yang FD-nya sama dengan 1, kemudian apa tadi, momen reaksinya di titik, berarti kalau di sini momen reaksi di titik B itu nilainya sama dengan 0, nanti momen reaksi di titik C juga nilainya juga harus sama dengan 0. FDBA, FDBC nilainya sama dengan 1, FDCB, FDCD itu nilainya juga 1 gitu ya. FD itu kalau kita jumlah nilai 1, kalau momen dia nilainya sama dengan 0. Hitung sampai ke free body ya, free body diagram. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Semoga bisa apa namanya diikuti. Kalau misal ada beberapa yang masih miss, silakan diulang lagi videonya karena ini saya buka secara publish gitu ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.